1 Januari 2007, Adam Air dengan nomor penerbangan 574 telah menjadi catatan kelam bagi dunia penerbangan Indonesia. Lalu, kurang dari 2 bulan berikutnya, Adam Air dengan nomor penerbangan KL172 kembali mengalami sebuah insiden di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kita take off ke kronologi. Tidak ada informasi mengenai data pilot yang tersedia pada laporan akhir yang dirilis oleh KNKT pada tahun 2011 atau sekitar 4 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Seluruh informasi di dalam video ini diambil dari laporan akhir KNKT dan beberapa sumber media seperti Tempo, kabarpenumpang.com, dan juga surabaya.net. 21 Februari 2007 pukul 15.25 sore waktu setempat, sebuah pesawat Boeing 737-300 dengan registrasi PK KKV yang berusia 12 tahun 10 bulan dan telah mengumpulkan 37.936 total jam terbang akan dioperasikan oleh maskapai Adam Air atau Adam Langit Connection Airlines. Pesawat itu dioperasikan dengan rute terjadwal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya dengan nomor penerbangan KL172. Boeing 737 yang digunakan itu pertama kali terbang di tahun 1994 namun baru dipakai dan bergabung oleh Adam Air di tahun 2006. Kita kembali ke penerbangan KL172. Total ada 155 orang di dalam pesawat itu yang terdiri dari 148 orang penumpang dan 7 orang kru. Pada saat pesawat ini take off dari Jakarta, tidak ada kelainan atau keanehan yang dilaporkan oleh kru penerbangan pada menara kontrol. Hingga pesawat ini mulai mendekati Surabaya, ada informasi dari petugas menara kontrol Surabaya bahwa saat itu cuaca di Surabaya buruk. Terjadi badai petir dan hujan, visibilitas 8.000 meter. CVR merekam adanya pembicaraan di luar penerbangan, yaitu pembicaraan mengenai bahan bakar dan juga pelatihan. CVR tidak merekam adanya briefing approach. Hingga ketinggian 2.000 kaki, CVR juga tidak merekam adanya pembacaan daftar checklist. Saat pesawat itu final approach ke runway 28 Bandara Internasional Juanda, saat itu pesawat sudah mulai melewati ketinggian 800 kaki. Lampu pendaratan sudah terlihat dan izin untuk pendaratan sudah diterima. Bahkan pesawat juga sudah dikonfigurasi untuk pendaratan, flaps sudah diatur. Namun tiba-tiba saja hanya beberapa saat setelahnya first officer memberikan kontrol penerbangan kepada captain dan hanya beberapa saat setelahnya bunyi peringatan GPWS terdengar. Pesawat itu kemudian mendarat dengan sangat keras di landasan pacu 28. Saat itu trek roda sebelah kanan bahkan keluar dari runway sekitar 4 meter. Namun Kapten berhasil membawa kembali pesawat itu ke tengah runway dan pesawat baru berhenti sekitar 100 meter dari taxiway N3. Kemudian setelah pesawat itu berhenti baru diketahui bahwa bagian belakang dari pesawat ini melengkung dan bagian kursi nomor 16 atau baris 16 itu juga terlihat membungkuk. Pramugari kemudian mengevakuasi penumpang yang panik dari pintu-pintu pesawat yang tersedia. Akibat dari insiden itu diketahui ada 2 orang yang mengalami cedera ringan. Namun akibat peristiwa itu diketahui seluruh penumpang dinyatakan selamat. Namun berbeda dengan kondisi pesawat, saat itu diketahui beberapa bagian pesawat mengalami kerusakan secara struktural, bahkan bagian tengah dari badan pesawat itu retak. Akibat insiden itu juga Bandara Internasional Juanda ditutup sementara. Salah seorang penumpang yang ada di dalam pesawat itu bernama Bapak Mufti Mubarok. Beliau menceritakan kepada surabaya.net bahwa pesawat dengan tujuan Jakarta menuju ke Surabaya ini awalnya mengalami delay pada saat keberangkatan kurang lebih selama 30 menit dan para penumpang diinformasikan bahwa telah terjadi kerusakan teknis. Kemudian beliau juga menceritakan bahwa pada saat pesawat itu terbang dari Jakarta menuju ke Surabaya semuanya normal hingga pesawat ini mulai mendekati Surabaya dan akan mendarat. Tiba-tiba saja pesawat itu turun kemudian naik dan kembali turun hingga akhirnya badan pesawat retak. Beliau juga menceritakan banyak sekali penumpang yang ketakutan dan sangat panik. Mereka berteriak dan menyebut nama Tuhan. Beberapa penumpang bahkan tertimpa barang-barang yang jatuh dari kompartemen. Nah, para penumpang juga diketahui panik setelah mereka mencium bau bahan bakar. Mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada pesawat itu. Beliau juga menjelaskan bahwa hilangnya beberapa barang-barang di dalam penerbangan itu tidak seberapa nilainya. Tapi akibat peristiwa itu banyak penumpang yang mengalami trauma.
termasuk beliau. Mengutip dari artikel Tempo tanggal 23 Februari 2007, Administratur Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya menduga Adam Air ingin menghilangkan barang bukti kasus kecelakaan. Pesawat yang mengalami insiden di Bandara Internasional Juanda itu tiba-tiba saja dicat berwarna putih. Hal ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk untuk menghilangkan barang bukti. Salah satu alasannya karena pengecatan itu dilakukan bahkan sebelum investigasi oleh KNKT selesai dilakukan. Menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut, maka pihak dari maskapai Adam Air juga memberikan jawabannya bahwa mereka menyebutkan memang benar telah melakukan pengecatan pada pesawat Boeing 737 yang mengalami insiden tersebut. Tujuannya adalah untuk menghilangkan efek psikologis bagi orang yang melihatnya. Namun perwakilan Adam Air juga mengatakan bahwa maskapainya sudah menjalankan prosedur penanganan pesawat yang patah bodi ini sesuai dengan aturan. Lain halnya dengan laporan yang disampaikan oleh pihak KNKT. Mereka menyebutkan bahwa setelah 24 jam insiden itu terjadi, pihak dari Adam Air bahkan belum memberikan juga laporan mengenai data atau informasi dari data manifest penumpang dan juga kargo. Sementara mereka akan melakukan penyelidikan. Mungkin saja kelebihan bobot pada pesawat ini yang akhirnya membuat insiden di Surabaya itu terjadi. Mengutip dari kabar penumpang.com, meskipun tidak ada korban jiwa dari insiden di penerbangan Adam Air 172, tapi hal itu juga mengundang kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan pada maskapai Adam Air. Sehingga kemudian hal itu direspon oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan menghentikan izin operasional 7 pesawat Boeing 737-300 milik Adam Air. Pesawat-pesawat milik Adam Air itu baru boleh terbang setelah mereka melakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang. Kita beralih ke investigasi. Pada saat KNKT sedang melakukan penyelidikan, saat itu berkembang kabar bahwa insiden yang terjadi pada penerbangan 172 disebabkan karena kerusakan teknis di pesawat. Namun ternyata pihak KNKT justru membantah. Mereka menyebut bahwa tidak adanya kerusakan teknis sejak pesawat berangkat dari Jakarta hingga pesawat itu mendarat di Surabaya. Kemudian KNKT juga menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan antara dua kru penerbang dalam penerbangan 172 ini membuat mereka tidak fokus pada tugas dan juga prosedur saat final approach. Sementara itu merujuk pada buku panduan Boeing, maka tim investigasi menduga bahwa kedua pilot tidak akrab dengan profil pendekatan VOR atau DME. Dan selama pendekatan ternyata Kapten juga terdengar mengatakan bahwa pesawat itu masih terlalu tinggi ketika pesawat berada di ketinggian 1000 kaki dan juga 200 kaki. Sementara itu bunyi peringatan terdengar pada saat pesawat berada di ketinggian 500 kaki. Hasil penyelidikan KNKT mengungkap bahwa tidak ada kerusakan teknis pada penerbangan itu, sehingga hasil yang disampaikan oleh KNKT ini seperti membantah rumor yang beredar mengenai kerusakan teknis pada pesawat tersebut. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kemudian merilis laporan akhir. Mereka menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan yaitu pesawat berada dalam pendekatan yang tidak stabil bahkan pada saat berada di bawah 200 kaki. Kemudian kru pesawat tidak mematuhi beberapa prosedur yang diterbitkan oleh perusahaan Boeing. Awak pesawat atau kru pesawatnya juga tidak menanggapi peringatan GPWS. Selanjutnya, akselerasi vertikal yang tinggi menyebabkan kerusakan parah pada struktur pesawat Boeing 737 yang terlibat insiden tersebut. Mengutip dari The Sydney Morning Herald.com, diketahui bahwa ternyata sebelum terjadinya tragedi penerbangan 574, maskapai Qantas Airways sempat ingin membeli 30% saham dari maskapai Adam Air. Tapi karena adanya tragedi penerbangan 574, kemudian insiden penerbangan KL172, akhirnya melalui kepala keuangannya, Qantas Airways menyebutkan tidak lagi berminat untuk membeli saham Adam Air ketika itu karena mereka menganggap maskapai itu rawan bencana. Itulah informasi mengenai insiden penerbangan KL172 dari channel Tamara Delf. Semoga sejarah penerbangan ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain komen kalian, tapi sebelumnya aku mau kita sama-sama berdoa agar insiden seperti penerbangan KL172 ini tidak pernah terulang kembali ya, amin. Yang pertama akan aku bacain adalah dari Kak Radin Falatehan. Assalamualaikum Teh Tamara. Waalaikumsalam. Channel favoritku yang selalu ditunggu-tunggu. Sub setiap kali upload. Semoga bisa tiap hari upload video dan semakin banyak lagi subscribernya. Amin. Sehat-sehat ya Teh. Amin. Terima kasih.
tiap hari? Aku pikirkan dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Zaza. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Kenalin aku Keiza. Aku suka sama semua video kakak. Videonya seru, semangat Kak Tamara dan tim. Semoga sehat selalu dan bisa 400.000 di bulan ini. Amin. Sehat terus Kak Tama. Amin. Terima kasih Kak Tama loh ini bilangnya. Gak apa-apa, amin. Terima kasih banyak ya. Dan yang terakhir adalah dari Rian Rizky. Dulu saya adalah real fans. Setelah lama nonton video konten Kak Tamara, sekarang aku jadi penggemar pesawat. Dulu juga takut naik transportasi pesawat, tapi sekarang nggak pernah takut naik pesawat. Karena sangat yakin selalu ada peningkatan safety. Dan setelah beberapa kali naik pesawat, rasanya naik pesawat sangat-sangat nyaman. Kecuali kursi penumpang aja yang nggak enak, sempit, WK. Mungkin kakaknya harus di-upgrade ke business class atau first class biar agak-agak besar tempat duduknya. Gimana? Terima kasih ya kalian udah komen. Terima kasih juga udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di-subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan komen-komen di bawah sini. Request juga boleh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.